It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable. Desa Kerangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saudara-saudara insan pers yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini Kamis tanggal 14 Januari 2021, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan 16 tersangka. Dari 16 tersangka tersebut, yang telah dilakukan penahanan oleh tim penyidik adalah sebanyak 13 orang. Sementara yang belum dilakukan penahanan adalah sebanyak 3 orang dengan inisial ACD. Kenapa yang bersangkutan belum dilakukan penahanan? Karena kita tunduk dan patuh kepada rezim perizinan, bahwa penegakan hukum itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Sehingga atas pertimbangan itu, maka yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum dilakukan penahanan. Yang kedua adalah VS, inisialnya ya. Yang bersangkutan belum dilakukan penahanan karena yang bersangkutan saat kita lakukan pemeriksaan oleh dokter tadi ternyata dinyatakan positif COVID-19, sehingga yang bersangkutan kita tinggal di Labuan Bajo. Selain itu, saudara-saudara sekalian, ada tersangka atas nama A alias U, hingga saat ini belum tertangkap, namun kita sudah lacak kondisinya, posisinya. Yang bersangkutan sedang ada di suatu tempat yang tim saya saat ini sedang berusaha untuk melakukan penangkapan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa tindak pidana korupsi di Labuan Bajo, Manggarai Barat ini, penyidik menetapkan 16 tersangka tersebut adalah orang-orang yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap peristiwa dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Dan penyidik telah menemukan 2 alat bukti minimal, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP. Kemudian penyidik juga melakukan penahanan sekaligus terhadap 13 orang karena telah ditemukan alasan objektif maupun subjektif untuk dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana ketahui oleh rekan-rekan sekalian, bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 102 orang saksi. Kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang ahli yang sangat berkompeten terhadap bidangnya masing-masing. Dan penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang, aset tanah, dan juga serta 2 buah hotel. Tentunya dengan penyidikan ini adalah pintu masuk buat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan agraria yang terjadi di Manggarai Barat. Karena kami juga sudah mendeteksi betapa banyaknya persoalan agraria yang ada di Manggarai Barat, dan kami sudah memetakan. Tentunya dengan penyidikan yang kami lakukan secara transparan, akuntabel ini, masyarakat bisa menilai bahwa kami sangat terbuka, bahwa kami sangat profesional dalam menangani perkara korupsi yang sudah ada. Dan bagi kami,
visi kami jelas bahwa penetapan tersangka adalah terhadap orang yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kami juga tetap mengedepankan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi ini adalah bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara yang terjadi. Saudara-saudara bisa lihat bahwa aset tanah tersebut sudah kami lakukan penyitaan. Artinya apa? Secara prudent bahwa perkara ini asetnya pun sudah kita berhasil sita, sehingga kerugian keuangan negara yang timbul sudah kita dapat pulihkan. Saya rasa itu, rekan-rekan sekalian, sedikit saya tambahkan bahwa proses penahanan ini berjalan di 3 tempat. Yang 10 orang tadi, sebagaimana yang sudah diliput oleh rekan-rekan, itu ada di daerah Labuan Bajo. Kita terbangkan dari Labuan Bajo. Yang 2 orang kita lakukan penahanan di daerah Kupang, dan yang 1 orang ada di Jakarta. Yang insya Allah besok dengan pesawat batik akan nyampe di Kupang. Rekan-rekan sekalian, adapun tersangka-tersangka yang lain yang sudah kita lakukan penahanan, identitasnya saya akan menyampaikan inisialnya saja. Ada AM, ada AS, ada R, ada EP, ada HS, ada MN, ada NDR, ada DK, ada TDKD, ada MA, ada ST, ada CS, dan ada MN. Nanti bahan press release ini akan disampaikan oleh Kapus Penkum kepada saudara-saudara sekalian. Saya rasa itu perkembangan terkini, saudara-saudara sekalian, atas perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Labuan Bajo. Kami akan fokus karena tim saya hari ini juga saya gerakkan di Medan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap dugaan tindak pidana TPPO, dan alhamdulillah sudah berhasil kita tangkap dan besok juga akan diberangkatkan ke sini. Jadi kami betul-betul fokus terhadap persoalan-persoalan pidana yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami fokus kepada TPPO dan kami fokus kepada tindak pidana korupsi. Tidak tertutup kemungkinan dengan penetapan tersangka ini akan ada pasal-pasal baru yang ditetapkan oleh penyidik. Mungkin akan ditambahkan dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang saat ini pasti akan digodok oleh penyidik. Saya rasa itu rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Terima kasih.